Saudara sekalian, ada lagi cerita masalah Nabi Ibrahim. Ada lagi cerita masalah Nabi Musa yang diselewengkan. Ada lagi cerita masalah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah gembong daripada penyihir. Poros cerek poros dulu. Kenapa sebabnya? Sebabnya saudara-saudara sekalian, kebesaran Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Minal insi wal jin wasyaiton tunduk sedaya niku Pak. Maka ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, maka iblis menampilkan dirinya sebagai manusia, seorang tua yang seolah-olah dia adalah bijaksana. Itu bicara kepada Bani Israel, bicara kepada umat, ya ma'asyiran nas, wahai manusia semuanya, kamu tahu apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Akhirnya umat yang mengatakan kami tidak tahu apa sebabnya, rahasianya apa. Kata iblis mengatakan kalian harus tahu. Kalian harus tahu apa rahasianya. Kalau kalian kepengen tahu apa rahasia kehebatan Sulaiman, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar sesuatu yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar ternyata dikeduk, digali ternyata ada bukunya. Sebetulnya buku itu adalah dipendam sendiri oleh iblis dan setan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Iblis yang membuat rekayasa dan iblis setan juga yang memfitnah Nabi Sulaiman. Ini yang disebut mungkin playing victim ya. Ini banyak zaman sekarang. Membuat sendiri fitnah dulu, setelah fitnah kemudian yang membuat fitnah ya dia, yang membuat rekayasa ya dia. Ini saudara-saudara sekalian, begitu dibongkar, subhanallah ada bukunya. Bukunya isinya sihir. Padahal itu buku dimasukkan oleh iblis. Apa kata manusia? Semuanya terfitnah semuanya. Ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak dari ini ya Sulaiman, maksudnya sihir. Maka akhirnya Nabi Sulaiman diklaim sebagai gembong penyihir ratusan tahun. Kawit zaman Nabi Sulaiman ke zaman Nabi Sulaiman, ngantos zaman itu Nabi Isa. Kalian tahu ketika Allah belum mengklarifikasi zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu menyebutkan nama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Dawud, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman, maka orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir. Karena Muhammad mencantumkan Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul yang wajib diimani. Sulaiman adalah gembong penyihir, maka Muhammad adalah penyihir. Sihirnya Muhammad dari Sulaiman. Ternyata fitnah itu berlarut-larut sampai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka diklarifikasikan di dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dibuka bongkar oleh Allah, sebetulnya bukan Sulaiman yang gembong penyihir yang mengajari sihir, tapi justru setan dan iblis ini. Aku bongkar semuanya wahai manusia. Iblis yang memasukkan buku sihir di bawah kursinya Sulaiman untuk menfitnah kalian semua. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dibangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajaran Kanjeng Nabi termasuk nama baiknya para nabi diluruskan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah tugas daripada para nabi. Termasuk tugas daripada para nabi adalah meluruskan nasabnya nabi. Uzair dianggapnya bin Allah, Ibnullah. Ada lagi Isa dianggapnya Ibnullah, anak Allah. Termasuk juga ada mengatakan Isa bin Yusuf. Panjenengan tahu Yusuf siapa? Yusuf itu adalah seorang dari Nigeria, Yusuf An-Najjar. Seorang kulit hitam. Orang yang sangat soleh. Yang ada di Masjidil Aqsa. Yang ketika itu mengurusi Masjidil Aqsa bersama Siti Maryam. Sama-sama solehnya. Tidak pernah bertemu berdua, tidak pernah melakukan maksiat.
Tapi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada Siti Maryam untuk punya anak tanpa bapak, wa nufikha fi batniha, yaitu ar-ruh, yaitu adalah ditiupkan ruh di dalam perutnya Siti Maryam, sehingga Siti Maryam mendadak langsung hamil. Maka orang Yahudi berteriak, Maryam berzina, Maryam berzina dengan Yusuf. Sampai Nabi Isa lahir, maka orang Yahudi mengatakan Isa bin Yusuf. Maka sampai detik ini kalau ada di Old Testament atau New Testament atau perjanjian lama atau di perjanjian baru yang disebutkan ada Isa bin Yusuf, siapapun orang yang menulis Isa bin Yusuf berarti menganggap Nabi Isa adalah anak zina, hasil zina antara Siti Maryam dan Yusuf An-Najjar. Ini adalah fitnah yang sangat keji dan diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diklarifikasi dumateng Nabi Muhammad. Jadi peran Nabi Rasul mengklarifikasi dan meluruskan. Maka disinilah para ulama, para kiai NU perannya satu, meluruskan ajaran Nabi Muhammad, meluruskan ajaran Kanjeng Nabi yang sudah diselewengkan, meluruskan nasabe Nabi yang sudah diselewengkan. Ini adalah termasuk bagian daripada tugas warasatul ambiyane para ulama. Jadi ojo ono kiai sing ngomong ngurusi nasabe Kanjeng Nabi gak penting. Ini kiai model apa sih, model kayak gitu? Nabi Muhammad itu mati-matian membela Nabi Isa dan Nabi Uzair. Siapa Nabi Isa sebenarnya? Diceritakan dalam Al-Quran. Perkara yang berkaitan dengan Nabi itu jangan gak dianggap penting. Itu sangat penting. Saudara-saudara sekalian, Allah menganggap sesuatu yang penting dengan yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai kelahirannya pun diumumkan sejak zamanul arwah. Kenapa? Saking pentingnya Kanjeng Nabi. Yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi sangat penting. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para sahabat mencatat seluruh yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul dicatat. Bagaimana Kanjeng Nabi caranya makan, bagaimana cara Kanjeng Nabi caranya ngunjuk, bagaimana caranya Kanjeng Nabi memakai sendal, sendalnya warnanya apa, bagaimana bentuknya. Bagaimana Kanjeng Nabi memakai pakaian, pakaiannya Rasulullah itu bentuknya bagaimana, pakaiannya Kanjeng Nabi itu warnanya yang paling disukai apa? Gini apa mboten? Kanjeng Nabi niku nek sing pemen delok menungso pripun carane, nang gunume menungso pripun carane, nek mirengaken critane menungso niku pripun carane, nek mlampah niku pripun carane, nek bebasu niku pripun carane, salate Kanjeng Nabi pripun carane, sifat wudu'i Rasulillah, bagaimana cara wudunya Rasulullah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Ngusap kuping pripun carane, Kanjeng Nabi ne maem pripun carane, nganti kecap-kecape dihitung dumateng sahabat dihitung 1 2 3 4 nganti 37. Kanjeng Nabi ne kecap-kecap maem iku angger kalau seumpama lagi tenang bisa 37 kali. Kalau rada ke guru kelor rada ke susu biasanya 17. Niku kan beda sangat saring sakung salah kembang niku nek maem gak dikecap langsung diblek terus. Kaya ula. Masya Allah para sahabat Rasul. Bagaimana Kanjeng Nabi itu cara jalannya? Bagaimana Kanjeng Nabi cara buang air besarnya? Bagaimana Kanjeng Nabi cara buang air kecilnya? Bagaimana Kanjeng Nabi cara cebok? Bagaimana cara Kanjeng Nabi cebok soko seni? Bagaimana Kanjeng Nabi menggauli istrinya? Bagaimana cara Kanjeng Nabi junub? Mila wonten kitab Sifatu Jinabati Rasulillah. Jenggote Kanjeng Nabi niku pripun? Kumise pripun? Kanjeng Nabi niku mripate pripun? Nganti sahabat niku ngertos ubane Kanjeng Nabi wonten pinten. Masya Allah, sahabat sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Dibuktikan dengan itu. Apa? Kasratul ihtimam bima yata'allaqu bil mahbub. Yaitu adalah banyak memperhatikan, menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi pada waktu umur sekian, ubannya ada sekian. Kanjeng Nabi pada waktu sedo, ubannya tidak lebih dari sekian. Sahabat niku hafal teng ubane Kanjeng Nabi. Nopo mali para sahabat nasabe Kanjeng Nabi. Gina mboten? Sendal mawon penting, maem penting, melampah penting, kileme penting.
nganti cewoke penting sebab sesuatu sing kaitane kalian Kanjeng Nabi niku ya ta'allaqu bisyariah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan agama ini pun Gusti Allah. Itu pakaian, itu cara ma'am, itu pakai sendal, itu cara melihat, itu cara bicara, nopo malina sampai Kanjeng. Jadi kalau seumpama ada kiai yang masih mengatakan nasabe Kanjeng Nabi dianggap tidak penting, saya yakin fi qulubihim nifaq. Di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Sapa ae sing ngomong kaya bakal dijatuh ke marang Gusti Allah Ta'ala. Gitu. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Melo kadang-kadang mboten cetok niku. Model kaya kowe niku. Ojo beoro ning kono bela ulama. Kadang-kadang bela NU gak iso. Bela NU gak iso. Masya Allah zaman saiki. Ono Mbah Hasyim Asy'ari delek-elek itu. Mbah Hasyim dijelek-jelekan. Jawa Timur semua diam. Gak pengurus NU nih, gak Ansore, gak Bansere, gak Fatayate, gak Muslimate. Tapi nih Habib delek-elek Jawa Timur ribut niku. Kowe nyewot-nyewot. Mbah Hasyim Asy'ari dielek-elek kintel. Mbah Yai Ma'ruf Amin dielek-elek kintel. NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib dielek-elek, kalian marah, munafik kalian. Pengkhianat kalian. Apa melotot-melotot kowe? Gak ngeima melotot tok. Kenapa mboten? Saya itu kadang-kadang gak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi yalal waton kompak. Yalal waton. Saya menangis. Teringat Mbah Yai Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Mbah Hasyim Asy'ari, NU disebut PKI, Ansor Banser disebut PKI. Sing ngamuk-ngamuk mung aku tok. Aku sing arep perang bari FPI, sing dadi komandane diam 1000 bahasa. Komandan macam apa kok copot seragammu kowe. Ono Banser ku malah ora gelem marang NU, gelem marang Habib, berarti Banser Habib ku sanes Banser NU kowe. Betul lah betul. Betul lah betul. Ojo kayak kue sampean. Masya Allah.